Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya temui anggota DPR yang juga politisi dari PDI Perjuangan, Bung Deddy Sitorus. Terima kasih, Bung Deddy. Siap. Bung Deddy, saya ingin tanya dulu. Saya beberapa survei saya sebutkan, semuanya menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kader Anda, PDI Perjuangan, untuk Pilpres 2024. Kita tahu masih lama, tapi ini bukan berarti kemudian tidak diperhatikan, karena bisa jadi ini kemudian menjadi pertimbangan. Pertanyaan saya, tingginya Ganjar Pranowo, elektabilitas, membuat repot PDI Perjuangan? Saya kira tidak, justru itu keberhasilan partai dong bisa melahirkan kader yang kemudian dilihat publik menjadi tokoh potensial. Jadi kalau dibilang buat repot, justru itu keberhasilan PDI Perjuangan kalau menurut saya. Kenapa saya tanyakan itu? Kan masih ada perjanjian batu tulis di mana Pak Prabowo yang harusnya diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilpres selanjutnya. Jangan-jangan itu masuknya 2024. Saya kira terlalu jauh untuk sampai ke sana ya. Nah, batu tulis kan sudah sejarah buat kita ya, dan itu Sudah sejarah, artinya nggak dilihat lagi? loh itu nanti pimpinan lah, DPP yang akan memutuskan. Oke, Tapi Anda tidak berani mengatakan bahwa itu sudah sejarah, nggak usah dilihat lagi. saya tidak akan mengatakan itu tidak dilihat lagi, karena bagi kita di partai, keputusan untuk 2024, pemilu presiden yang akan datang, itu diserahkan oleh Kongres kepada Ketua Umum Partai. Jadi, itu belum pernah dibahas di kita, tapi kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan di masa lalu. Apakah itu menjadi rujukan di masa depan, itu nanti tergantung Ketua Umum. Kita saksikan sama-sama apa yang kemudian disampaikan Pak Prabowo pada waktu 2014 lalu. Sebentar. Kadang-kadang di Indonesia perjanjian tertulis berlakunya sebentar sekali. Bahkan sering perjanjian tertulis tidak diabaikan atau tidak dihormati. Lalu kemudian pada Pilpres 2019 masih berseberangan tapi kemudian kalah dan kemudian jadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Pasti juga ada restu dari Bu Mega. Saya kira dikonsultasikan dengan Bu Mega, saya kira karena sebagai partai pengusung ya, sudah pasti itu dikonsultasikan, didiskusikan dengan Bu Mega sebagai ketua partai pengusung dan juga sebagai senior dari Pak Presiden, saya kira. Dari sini muncul spekulasi bahwa Pak Prabowo disiapkan untuk Pilpres 2024 dengan karpet merah sebagai Menteri Pertahanan, di mana pada setiap survei ternyata memang tuan nomor 1. Ya itu spekulasi silakan bagi yang membuat spekulasi, tapi di kita prosesnya jelas. Oke. Ketua Umum yang akan memikirkan dan kemudian menyampaikan kepada jajaran partai soal Pilpres 2024 sesuai amanat Kongres kita. Dan buat kita memang masih terlalu jauh, karena ini kan ibarat anak belum puber, tiba-tiba udah dibicarakan soal perkawinan, jadi masih jauh sekali lah. Ada lebih dari 20 survei yang kemudian dilakukan pada tahun 2020 ini. Memang kita bicara 2024 masih 3 tahun ke depan, tapi prakteknya mungkin sekitar 2 tahun atau kurang, karena persiapannya luar biasa untuk Pilpres. Semua akan start dari nol. Termasuk saya tanyakan juga, Mbak Puan masuk dalam bursa PDIP untuk dijadikan kandidat dalam Pilpres 2024. Kalau disebut bursa itu kan artinya sudah ada proses yang kemudian ada nama-nama. Di kita kan belum. Itu sama sekali jauh dari proses kita berpartai. Jadi kalau ditanya bursa ada ini ada itu sama sekali masih spekulasi orang. Jadi pernah ada kemudian kencang sekali isu Prabowo Puan untuk 2024, Anda belum bisa memastikan itu. Namanya isu masa kita pastikan. Ya masih ada 4 tahun untuk sampai ke sana, setidaknya 3 tahun. Saya kira kalau survei pun mau menjadi acuan, survei itu hanya rekaman seketika. Yang selalu berubah bahkan mungkin sesaat setelah disurvei. Jadi survei hanya bisa memberikan kita sebuah gambaran, tapi bukan hasil akhir. Meskipun terjemahannya mengarah ke sana, tentu sah-sah saja ketika spekulasi masyarakat mengatakan demikian. Pertanyaan selanjutnya, ketika kemudian Ganjar Pranowo yang semakin tahun semakin moncer dari sisi survei, apabila nanti bertahan, apakah mungkin kemudian dijadikan sebagai salah satu capres, atau ya sudah perjanjian batu tulis di mana Pak Prabowo sekarang Menhan yang harus kemudian diajukan? Nah itu lagi-lagi kan hanya berandai-andai. Tadi saya sudah katakan soal survei itu sifatnya dinamis. Ya, jadi dan di kita tidak pernah survei menjadi satu-satunya faktor determinan yang menjadi rujukan untuk mengambil keputusan oleh Ibu Mega maupun sebagai ketua umum maupun partai nanti di ujungnya. Nah, tadi saya sudah katakan soal batu tulis itu bagian dari masa lalu kita. Apakah menjadi rujukan untuk masa depan, lagi-lagi hanya ketua umum yang tahu. Hanya Bu Megawati Soekarno Putri yang tahu. Hanya ketua umum. Hanya ketua umum. Karena itu representasi beliau sebagai
institusi ketua umum yang punya hak prerogatif. Iya. Dan itu ada dalam anggaran dasar kita. Kalau gitu saya ingin tanyakan, kita tahu bahwa pilkada akan berakhir pada 2020, pilkada serentak. Nanti dimulai lagi 2024. Artinya Anies Baswedan akan berhenti di 2022 dan tidak bisa menjabat kembali. Nanti diganti oleh PLT. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo akan berhenti di 2023, tidak akan bisa menjadi gubernur lagi, akan diganti dengan PLT. Apakah PDI Perjuangan mendukung ada revisi undang-undang tersebut sehingga bukan PLT yang menjabat atau biarkan saja PLT yang menjabat pada 2022 dan 2023? Kita ikut undang-undang yang ada. Belum pernah ada pembicaraan sampai jauh ke sana sejauh ini yang saya tahu. Jadi tetap 2020 adalah pilkada yang terakhir, nanti ada pilkada lagi di 2024 serentak dengan Pilpres. Sejauh ini yang saya tahu masih sampai di sana. Oke. Iya. Artinya saya terjemahkan, Ganjar Pranowo akan berakhir di 2023 dan PDIP tidak membantunya untuk kemudian menuju ke 2024. Saya Ini kira artinya itu terlalu karpet merah untuk simplifikasi. Prabowo Subianto. Itu terlalu simplifikasi. Karena kita tidak menggunakan undang-undang sebagai bagian daripada kita rekayasa politik. Ya, kita tidak akan seenaknya mengubah-ubah undang-undang yang ada hanya untuk tujuan-tujuan politik. Karena sikap politik kemudian mendukung siapa terlihat dari apakah akan diubah undang-undang pilkada atau tidak dari 2022 dan 2023. Saya yakin betul bahwa partai yang mengusung Anies Baswedan misalnya pasti akan tetap mengusung ada pilkada di 2022. Tapi PDIP tidak mengusung pilkada di 2023. Sejauh ini belum ada pembicaraan ke arah sana. Jadi kita masih tetap dengan undang-undang yang ada. Nanti perkembangannya kita lihat di DPR. Tetapi sejauh ini saya tidak melihat atau mendengar bahwa ada arahnya ke sana. Baik, dan semua ini nanti diputuskan oleh Ketua Umum. Akan diputuskan oleh institusi Ketua Umum. Apa maksud institusi Ketua Umum? Karena di Kongres itu memberikan mandat, ada yang namanya Ketua Umum sebagai sebuah entitas sendiri dan ada DPP. Ya, itu anggaran dasar PD Perjuangan seperti itu. Jadi tidak sebagai pribadi tapi sebagai sebuah institusi Ketua Umum. Baik. Bung Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan dan juga anggota DPR, terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Sama-sama. Yang jelas Presiden Jokowi tentu akan ada jagoan nanti. Tunggu sebentar. Pak Prabowo jadi Menhan untuk kemudian proyeksi Capres 2024 itu tak terlepas dari izin restu Pak Jokowi. Saya akan melisiknya eksklusif